Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Kolibri Ninja Channel. Kali ini saya akan membahas tentang gantangan konin. Kenapa sih nomor gantangan pinggir jadi nomor favorit bagi para pecinta konin? Sehingga tiket harus dikocok agar tidak memilih nomor pinggir semua. Kalau nggak dikocok, tentunya nomor tengah itu akan kosong dan semuanya pilih di pinggir. Lalu jika kita datangnya telat, otomatis nomor pinggir itu nggak akan kebagian. Dan dengan berat hati, kita harus pilih nomor gantangan yang di tengah. Maka dari itu, untuk kelas konin, rata-rata tiketnya sekarang dikocok semua. Dan tentunya tiket harus tertutup, agar tidak ada kecurangan. Jika nomor kocokannya dapat pinggir, pasti akan senang. Tapi kalau misalnya dapat tengah, dia akan berkecil hati dan pasrah. Nah, menurut saya sampai di sini itu masih belum ada keadilan sepenuhnya untuk para pemain. Karena nomor gantangan tengah itu akan sulit sekali dinilai oleh juri. Soalnya suasana di tengah gantangan itu sangat bising sekali teman-teman. Jadi cuma bisa mengandalkan volume dan yang kedua materi. Kalau nggak kenceng, ya pasti akan dilewat doang sama juri teman-teman. Karena walaupun materinya bagus, kita dapat posisi tengah itu, pendengaran juri akan terganggu oleh konin-konin lainnya. Padahal dalam pakem penilaian konin itu yang utama adalah materi atau irama lagu. Tapi berhubung di tengah itu bising dan banyak noise sekali dari sana sini, maka volume lah yang diutamakan. Nah, sedangkan kalau dapat nomor pinggir, itu suaranya akan kedengaran lebih ngeplong karena tidak terlalu banyak noise yang akan didapat. Karena bagian depannya kosong atau bagian pinggirnya kosong. Ya, walaupun volumenya standar, tapi materi akan lebih jelas terdengar oleh juri. Makanya udah nggak aneh kalau misal ada lomba konin yang dapat juara dan nominasinya itu rata-rata nomor pinggir. Dan kalau misal nomor gantangan tengah ada yang dapat juara, berarti itu memang benar-benar kualitas teman-teman. Atau bisa jadi karena hoki. Sampai saat ini masih belum ada solusi yang tepat dan rutin dilakukan agar bisa memberikan keadilan yang menyeluruh buat para pemain. Kalau boleh saya ngasih solusi, menurut saya solusinya adalah dengan mengurangi jumlah peserta lalu menambah kelas. Di sini saya coba akan menjelaskan ya tentang beberapa solusi yang sudah pernah diterapkan dan ada yang belum pernah diterapkan. Sekarang saya akan menjelaskan bahwa nomor gantangan tengah itu paling tidak disukai oleh rata-rata pemain konin. Karena banyak tekanan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka akan terjadi kebisingan yang akan menyulitkan penilaian juri. Beda halnya dengan gantangan pinggir, apalagi pojok. Misal nih, nomor 2 sampai 7 itu kan pinggir. Itu akan terkurangi tingkat kebisingannya karena bagian depannya kosong. Lalu untuk nomor pojok, misalnya nomor 1 sama 8, itu terkurangi tingkat kebisingannya dari bagian depan dan samping. Jadinya mereka akan lebih diuntungkan daripada yang dapat nomor tengah. Ada beberapa solusi agar permainan lebih fair play dan adil, yaitu dengan menggunakan sistem pinggir semua dan tengah dikosongkan. Otomatis semuanya adil, mental sama, tekanan sama, dan tingkat kebisingan sama. Akan tetapi ini harus mengurangi banyaknya peserta. Karena misal semua total gantangan ada 72, itu yang kepake cuma 30 peserta. Dulu sistem kayak gini pernah diterapkan di acara Kopdar KMC Cilacap. Tapi di sana cuma ada 24 gantangan, sedangkan di sini ada 30 karena totalnya 72 gantangan.
Tentunya karena sistem kayak gini itu pesertanya lebih sedikit, maka hadiah juga lebih kecil teman-teman. Makanya kurang diterapkan oleh anak-anak konin di gantangan umum. Mereka lebih memilih mengkosongkan pinggir, lalu mengambil tengah, terus berjajar ke belakang. Tapi menurut saya ini sama aja bohong, karena kan tetap sama aja gitu. Cuman ini agak lebih menjorok ke dalam. Jadi yang dapat bagian pinggir ya tetap enak mainnya. Lebih baik mendingan main pinggir aja semuanya. Adil semua. Gak ada yang berkecil hati, gak ada yang kecewa, gak ada yang nyesel. Dan sistem ini itu benar-benar mengandalkan kualitas, bukan hoki. Jadi ini sangat bagus, terutama di event-event khusus kelas konin. Kalau misalnya event-event gede, itu kayaknya nggak bisa. Kita harus tetap patuhi aturan mereka, yaitu full gantangan. Oh iya teman-teman, untuk sekarang kan lagi banyak tuh kelas 36 gantangan. Dan menurut saya, sistem yang kedua ini sangat cocok sekali. Dimana misal keseluruhan 72 gantangan, lalu kita ambil ganjil atau genapnya. Di sini saya ambil contoh yang ganjilnya. Nomor 1, sampingnya nomor 2 kosong. Lalu nomor 3 ada, dan belakang nomor 3 kosong. Sampingnya lagi nomor 15 misalnya ada. Dan terus begitu selanjutnya seperti yang di tabel ini teman-teman. Jadi di sini itu ada spasi buat konin untuk bisa didengarkan oleh juri-juri dengan jelas. Tidak terlalu bising seperti gantangan yang umumnya dipakai untuk burung lain. Karena kan kita tahu sendiri, sekeras-kerasnya volume koninnya tetap kapasitasnya segitu. Nggak kayak burung lain yang bisa berdempetan tetap kedenger, yang berjajar rapat tetap kedenger. Jadi pakai sistem kayak gini itu lebih efisien dan lebih memudahkan juri untuk memantau, untuk menilai agar terdengar lebih jelas. Soalnya kan pakem penilaian konin itu yang diutamakan irama lagu atau materi, terus volume, lalu durasi dan gaya. Nah, volume ini kan penilaian keberapa gitu, bukan yang utama. Memang sih ini tidak begitu fair play juga. Soalnya yang ke bagian tengah masih ada tekanan dari burung-burung lainnya, nggak kayak yang di pinggir. Tapi ini agak mendingan karena ada spasi untuk juri menilai dan mendengarkan suara konin dengan jelas. Ini semua hanya sekedar opini saya aja ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum. Salam penghisap susu.